Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Fiqhus Siyam wa Adillatuhu wa Asraruhu karya Syekh Ahmad Yasin Asma'i. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan untuk pertemuan kedepannya. Kita lanjutkan hikamun wa fawaidus shaumi, yaitu berkaitan dengan beberapa hikmah dan faidah puasa. Yang pertama, as-su'alu, sebuah pertanyaan, ma hukmu ma hikamun wa fawaidus shaumi, apa hikmah-hikmah dan faidah-faidah atau manfaat puasa. Al-jawabu, maka jawabannya, fawaidus siyami kasiratun minan nahiyataini ar-ruhiyati wal madiyati, bahwa faidah-faidah puasa itu banyak, bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama sisi ruhani, dan yang kedua sisi materi atau benda. Yang pertama, inna siyama min sya'nihi ayyuqidha qalbal mu'mini li muraqabatillahi azza wa jalla, bahwa sesungguhnya puasa itu, dari keadaan puasa, bahwa puasa itu bisa menyalakan, menerangi hati orang-orang mukmin untuk bisa bermuraqabah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya bisa menyadari tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan berpuasa, kesadaran untuk muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin menyala di dalam hati seorang mukmin. Dzalika li'anna as-shaima ma yastadbiru juz'an min naharihi hatta yahussa bil ju'i wal 'atsi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bahwa puasa itu bisa menyalakan di dalam hati orang mukmin itu cahaya muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terjadi karena orang yang sedang berpuasa itu, apabila dia mengatur bagian dari kehidupan siangnya digunakan untuk berbagai aktivitas, sehingga timbullah rasa lapar dan juga haus. Kemudian karena timbulnya rasa lapar dan haus itu, maka kemudian wa tahfu nafsuhu ila ta'ami wasyarab, nafsunya, keinginan dirinya untuk segera mencari atau mengambil makanan dan minuman. Lakin su'urahu bi annahu sha'imun yuhawwilu duna tahqiqahu li'raghabati nafsihi. Akan tetapi kesadaran dia bahwa dia sedang berpuasa itu mengalihkan dia dari menyatakan keinginan untuk makan dan minum. Dia alihkan keinginan untuk mengikuti nafsunya karena dia lapar dan haus, kemudian ingin makan dan minum. Dia alihkan tahqiqan li amrillahi azza wa jalla, dia nyatakan dirinya itu
untuk bisa mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla. Wa min khalali hadha tadafu'i yastayqidhu wa min khalali hadha tadafu'i yastayqidhu al-qalbu. Dari dua hal yang kontradiktif di dalam diri orang yang berpuasa ini, maka bangunlah hati seorang mukmin itu. Wa yanmu fihi syu'urul muraqabah lillahi ta'ala, dan akan terus meningkatlah di dalam hati orang mukmin itu perasaan muraqabah kepada Allah Ta'ala. Wa yadhillu ala dzikrin li rububiyyatihi wa 'azimi sultanihi, dan orang yang berpuasa itu dalam kondisi berpuasa itu menjadi orang yang selalu berzikir akan sifat-sifat ketuhanan Allah dan akan keagungan kerajaan Allah. Kama yadhillu mutanabbihan, sebagaimana orang yang berpuasa itu menjadi orang yang eling atau sadar, ila annahu, bahwa sesungguhnya dia itu abdun, seorang hamba, khadi'un, yang merendahkan diri, li hukmillahi ta'ala, terhadap hukum-hukumnya Allah Ta'ala, wa munqadun, dan orang yang taat li iradatihi, terhadap kehendak Allah. Jadi ini salah satu hikmah atau faidah kenapa kita diperintahkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah supaya di dalam hati kita, orang-orang yang beriman, semakin menyala atau semakin bersinar cahaya muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita, melihat kita, dan memperhatikan amal-amal kita, sehingga kita akan selalu tunduk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk sesi pembacaan kitab Fiqhus Shiyam pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.